Aku nek wis mati ingin masuk surga. Surga itu kesadaran. Berarti berkaitan dengan experience. Jadi segala pengalaman apapun itu dimungkinkan bisa dialami kalau masih punya tubuh. Kamu tidak pernah mengalami ngerogo sukmo. Yang disebut ngerogo sukmo itu melintasi dimensi ini. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. ada. Oke, tak jelaskan ben rabiung. Iki saya penceng, kan iki akar kundalini. Iki ngilmu Jawa rupa li. Nek diduduk ora kena. Tapi nek ditulis kena. Jadi urip hidup atau suwung ya. Ini terbagi menjadi dua, pemirsa. Saya meminjam kata Jawa yang ada di Bali ya. Boleh ya. Jadi jangan ditembak saya. Namanya pradana dan prakarti. Pradana adalah kecerdasan. Prakarti adalah kesadaran. Maka ini juga disebut sebagai Trimurti. Trimurti. Hidup ini terdiri dari dua. Yang paling pokok ya. Pradana dan prakarti. Nah disebut wong ki gak ndek budi pakarti itu sebenarnya gak punya kesadaran. Ya, prakarti ini ora ono. Cara kita mengalami hidup itu kesadaran. Kecerdasan ini adalah bagaimana berkaitan dengan hidup itu mengontrol, mengorganisir, menumbuhkan, menata, mengatur hukum-hukum alamnya. Itu kecerdasan. Dan juga ada di dalam tubuh kita. Nah, untuk mengalami kecerdasan, kita dipinjami ruh namanya kesadaran. Aku nek wis mati ingin masuk surga. Surga itu kesadaran. Berarti berkaitan dengan experience, pengalaman. Ketika Anda mengembangkan ini, Anda seperti naik pesawat kilatan tanpa cahaya, karena Anda melebur dalam pengalaman total. Karena Anda memiliki kesadaran, maka kesadaran ini harus berkembang. Sifatnya juga berevolusi. Ya, dari kesadaran makhluk menuju non makhluk kan gitu katanya. Jadi harus meluas. Tapi ingat ya, Anda ini bagian dari kecerdasan. Hurip itu terdiri menjadi dua, itu pradana prakarti itu. Kalau Anda tahu tubuh Anda itu cerdas, cukup Anda sadari saja. Maka dia akan mengatur dengan sedemikian rupa apa yang bisa ditata di dalam diri Anda. Oke? Lah manusia mencoba memotong, membedah, membeli pil, dia kata-kata wah rusak. Cukup diamati, kecerdasan ini akan menata. Karena kecerdasan ini diperintah oleh kesadaran. Makanya kita ini diubah karo kita ini adalah bayangan Gusti, kita ini adalah ayang-ayang Gusti. Iya, kita ini diperintah oleh kesadaran Tuhan. Tapi kalau kita ini bisa meretas kesadaran Tuhan dan mengaktualisasikan dalam diri kita, kita menjadi pemerintah atas jagat raya dan diri kita. Karena kita bagian dari Tuhan. Tapi aku gak ngomong menungsoki Tuhan ya. Jadi blundernya manunggalan kalau aku gitu, Gusti Allah kan tadi itu. Pak ini tanya ini, coba jangan dengar jangan terlalu keras Pak, bahaya kan gitu. Tapi benernya iya. Saat kita mencapai kesadaran tertentu, kita menjadi pemerintah atas jagat raya dan diri kita. Karena kita ada satu irisan, circle dari ini semua, manifestnya ini. Ya, itu ya. Jadi nanti ada kosmik terus sampai nirvanik, ke bulan seperti ada ketep-ketep bintang. Kayak miber ya, kayak Gatot Kaca ya. Ya, kok emang Anda mengalami kosmik. Karena Anda adalah langit itu sendiri, Bima Sakti itu sendiri, terakumulasi di dalam tubuh kita. Terus nirvanik yang tak terlukiskan. Ya suwung itu tadi. Cuma dengar desis suara napas. Wes tidak ada persona, citra dan rupa, hanya ada kesaksian total tadi. Terus diceritani, piye Mas? Yus ra kena diceritani wong ra kena dilukiske kok. Maka disebut ngelayap ngeliyeping ngaluyup gitu ya kalau dalang. Kayu yun ngelayap ngeliyeping ngaluyup. Jadi itu menggambarkan satu fenomena yang tak terlukiskan. Bukan berarti lali, tapi super sadar. Super sadar. Baik dari kondisi sang siwa menjadi sang yang paramasiwa. Parama tak terbatas. Ini
Ya, itu ada dalam tubuh kita. Terserah Anda mengidentifikasi dengan apa. Nur Muhammad mentransendensikan dia menjadi Tuhan atau Allah itu. Gini. Itu dzikir mukasyafah. Tapi untuk mendesahai nadane Allah. Dan seakan-akan kok serius. Padahal ya ora tau roh ndi kuwi. Gitu ya. Terus ketika dikatakan, Mas, aku nggak percaya ketika orang gini. Orang itu setelah mati di akhirat akan masuk surga dan neraka. Oke, kita diskusi ya. Saya bukan meyakinkan Anda bahwa itu tidak, kita diskusi. Dalam rangka diskusi. Ke surga dan neraka. Buktinya, saat kita tidur, kita seperti mimpi buruk tersiksa, rasa sakitnya terasa. Kamu mimpi kan masih di dalam tubuh dan punya tubuh. Jadi segala pengalaman apapun itu dimungkinkan bisa dialami kalau masih punya tubuh. Apakah orang yang mati itu mengalami rasa sakit? Tidak. Yang mengalami adalah yang masih hidup. Tapi karakter energinya yang memicu pengalaman itu. Oke? Aku merasakan ibuku sedih ya. Ibumu sedih tidak di luar konteks energi. Dia memiliki energi kesedihan, tapi yang mengalami kesedihan adalah manusia yang masih hidup. Karena tubuh ini adalah HP yang bisa nyetel mental, nyetel apapun saja. Oke? Ngerti ya? Jadi nggak saya komersial, aku ndungani ibuku, ndungani non saya, ndungani siapa, kasihan ya di sini ada korban gitu loh, kasihan nanti dia nggak naik-naik dan sebagainya. Sebenarnya yang terganggu itu yang masih hidup. Yang sudah mati nggak pernah merasa terganggu. Makanya dia berbicara bahwa orang yang mati penasaran itu ganggu. Setan, demit, kan kamu yang terganggu. Berarti kebutuhannya yang hidup. Maka yang hidup itu tugasnya ngeruat, nyampurnake, estafet lagi. Karena kalau sudah kita di luar tubuh, kita tidak bisa melakukan intervensi apapun. Oke? Karena patron getarannya ada di tubuh yang komplit ini. Makanya mati lebur terus besok mlebu neraka disiksa meneh. Nerakanya adalah tubuh baru yang hari ini Anda tetap menggunakan nasib perbedakan muntal. Berarti sampean ki wis ning neraka sing diarani tubuh baru hari ini. Terus ketika tubuh hari ini sengsara, Anda mengidealitaskan tempat lain yang namanya surga. Tahu ya? Jadi pengen gagi-gagi ndang ngalih saka awak iki dan bumi ini, tapi bumi ini dirusak, awake ra disehatke gitu. Nggak mau meditasi, nggak mau olahraga, nggak mau jaga, perangkat secanggih ini dirusak, pengen pergi ke tempat lain. Ya jelas mati solusinya. Untuk bisa terlahir kembali. Saya diskusi. Jadi nek enek wong ngengkel, gak duwe tubuh iso ngalami loro karena ada fenomena mimpi. Mimpi itu kita masih berdenyut di dalam hidup. Ya. Feel illness, rasa sakit itu karena punya tubuh. Kalau di luar namanya energi itu tidak bisa mengalami. Yang mengalami itu perangkat tubuh. Tubuh binatang, tubuh tumbuhan, tubuh amuba, tubuh manusia yang paling parah. Karena amuba nggak pernah sambat gitu. Tadi dengan ngomong mimpi itu kita masih di dalam tubuh tuh. Iya. Tapi kenapa ada pengalaman kalau kita ngerasa kayak keluar dari tubuh? Itu gimana? Berarti kan masih ada tubuh. Oh iya. Sini seperti saya bertanya, napas ini di luar apa di dalam? Nah, dulunya. Dulunya napas kan? Ya, gini, napas ini di luar apa di dalam? Check in apa check out? Check in dan check out. Mimpi. Tidak ada yang di dalam, tidak ada yang di luar. Karena semua adalah kedalaman dan pengayoman, semua terengkuhi. Oke? Jadi ada sekali lagi yang harus kamu jelaskan dalam pemahaman ngeracut atau ngerogo sukmo. Jangan pernah bilang kamu sekali-kali ngerogo sukmo. Kamu tidak pernah mengalami ngerogo sukmo. Yang disebut ngerogo sukmo itu melintasi dimensi ini. Kendaraannya ini. Kendaraannya ini. Nah, kalau ndelok film itu karena versi cerita versi baru itu seperti near death experience gitu. Rogo semua aku bisa ndelok awakku deh. Ya tapi kan kamu masih hidup dan masih di dalam tubuh. Dan tubuh masih ada ya? Tubuh masih ada. Nah, coba ada tubuh hancur. Ya anak sing cerita. Aku gak ngejak debat loh ya. Tapi nek meyakini itu silakan. Tapi percaya bahwa tubuh ini adalah kendaraan canggih. Saat Anda tahu cara memprogram, meremot, ini ChatGPT, di mana kamu ingin melintasi perjalanan itu. Oke? Oke ya? Enak sih saya bingung. Jadi aja sampai ngomong nek demit ki ganggu kita ya. Kitalah yang terganggu. Karena semenjak kita hidup kita menyumbang demit. Emosimu, pikiranmu yang kotor semua itu demit.
Sampai mati kok randang didandani demit, kamu menyumbangkan sisa-sisa zat-zat ini. Waduh, iki lah astrale si anu iki mesti golek ada seperti Bathara Kala yang butuh raga ini. Ser. Nah, raga ini siapa? Ya orang yang masih hidup ini disusupi. Diarani alam terawang gantungan. Jadi kita tuh gantung gondol angin rono, gondol angin kesini dalam bentuk energi. Tapi energi itu bisa tersetel, teralami, teridentifikasi ketika sudah masuk dalam tubuh. Sampai saja aku gak eneng jelas ke demit ki ngopi aku cerita aku ki sedih aku sik gentayangan yo ora eneng, ya menungso yang merasakan getarannya kesedihan di tempat itu. Terus mencoba di setel dalam bentuk visual seakan-akan ini dialog, ya ora apa-apa. Itu kan bisnis menungso yang mau nyetel kayak apa, mau pakai auditory, feel atau pakai visual, terserah menungso nih kan gitu. Bayangke Kundalini ki ngene ki. Ambek arep mbok lanjut ora? Nek mbok lanjut ning mati sak jroning urip iki. Menghapusnya nanti ya? Oh, iki. Wah, iki saitik Pak udarane. Oke. Setelah kita mengenal cakra, ya, cakra ini terbuka. Nah, bagaimana Kundalini bisa begitu? Kundalini ada di bawah gini. Ada mangkoknya, di atas ini ada mangkoknya. Di ubun-ubun kita tadi ya, dasar otak itu disebut cupu ginem. Angguye ya, bener keren gitu ya. Jinem gitu, cupu jinem. Tadi ada jinem, manikem kan gitu ya. Cupu jinem. Dasar otak. Manah, manikem, manik, kamu nyebutnya apa? Di bawahnya ada cupu manik astagina. Oke. Ini diceritakan dalam kisah pewayangan yang disadur dari kitab Adiparwa. Ada yang masih ingat? Satu adalah Akara Amurti Anjani. Kisah Resi Gotama dan Dewi Indradi. Ya. Yang punya 3 anak, Subali, Sugriwa, dan siapa? Yang saling di gendak Bathara Guru. Ya Anjani itu. Dewi Anjani itu. Subali, Sugriwa, dan Anjani. Oke, ini cerita ya, ini simbol cerita naskah. Ya, cupu manik astagina diberi oleh Bathara Surya kepada si Dewi Indradi. Ya. Terus akhirnya disebut Surya itu adalah panas matahari. Berarti api. Seluruh keran yang ada di 7 cakra tadi, ini passwordnya adalah api. Dengan api dia akan memuai. Dengan dipanasi oleh Kundalini, tungkunya dari bawah, jadi memuai cakra ini. Ser. Nah, Anda bisa bergerak, move dan lain sebagainya karena ada api, karena ada siklus matahari. Dengan adanya kehangatan ini terjadi pemuaian dan polarisasi. Mulur, longgar, karena ada panas. Ya, berarti mematangkan atau disebut perjalanan kawah candra di muka itu. Akara Amurti Anjani. Jadi kisahnya itu cupu manik astagina. Jadi password rahasia untuk membuka 8 cakra itu ada di sini di cupu manik astagina yang disebut geni rahasia atau Kundalini. Oke, tahu ya? Saat energi kita full terlintasi di dalam tubuh kita, kita pasti akan mindfulness tadi, meaningful, powerful, semua full semua. Ya, sukacita, gembira, ya. Karena ada ini, awas, titis, tajam, itu karena energi full. Oke, jadi di dalam tubuh kita ini harus ada bensin, pemirsa. Jadi sekitar ya 40% energi digunakan untuk aktivitas pikiran dan perasaan. 20% untuk organ tubuh fisik. Jika tersisa untuk kreativitas, berarti untuk makarya atau bekerja.
Lah kalau ini semua tidak Anda isi, maka dia akan mencari menggunakan energi yang digunakan untuk pikiran dan perasaan. Kalau tubuh kita nggak ada, ketika pikiran dan perasaan diambil energinya, nggak karuan pikiran dan perasaan menggunakan energi fisik, pasti akan terjadi penyakit kronis. Karena bensinnya terforsir. Kundalini Sakti salah satu manekung ya, dengan tekniknya manekung itu namanya recharge energi. Paling umum begitu ya. Jadi Anda itu bisa bergairah setiap hari, memberikan sukacita, iso guyonan, iso ngomong orang, itu energi. Ketika energi ini jenengan itu entek, lemes Pak, uripe loyo, gak ngerti lah aku kudu nyapa iki. Dan itu tuh sekarang itu manusia itu defisit energi, semuanya. Kekurangan. Akhirnya idenya ya kurang, senengane ngerusak nggone tanggane, iri, meri gitu, karena energi kurang. Nah, ketika kundalini ditekan dengan pernapasan ya, manekung tep ini, dia muter, dia naik, ser, memanasi yang di atas. Jadi keran ini muter, gitu. Nah, akhirnya akses pintu masuk keran dari jagat raya ini full. Akhirnya kita powerful, energize, gitu ya, gara-gara ini. Yo menak men bolak balik lah. Gini loh, logikanya itu gini loh, ya. Logikanya gini. Anda ini kan punya cita-cita, tahu ya? Manusia itu punya cita-cita. Cita itu artinya pembebasan. Tapi nek cita-cita itu harapan. Kita ini kan punya fokus, target tujuan. Sukses, nyekolahnya anak dan sebagainya. Anda sudah pernah menulis kesuksesan apa yang Anda inginkan? Belum, ngawang. Pokoknya nyontoh gini tanggane kono duwe aku melu duwe gitu kan. Itu akan jadi obsesi. Apakah cita-cita tidak boleh? Boleh. Namanya hidup itu bercita-cita, jangka pendek, jangka jauh. Jangka pendek cita-cita saya adalah hari ini Kundalini Sakti ngajarin jenengan. Jangka jauh mendirikan seluruh Nusantara. Jauh lagi isonitis seperti saya lagi. Misal dengan mendapat privilege ya oke, itu kan cita-cita. Bisa membabarkan ajaran Nusantara ke generasi kita, itu cita-cita. Tapi nek sampean mengikuti hidup tanpa cita-cita itu hanya di dalam pengalaman meditasi, di dalam proses transendensi. Tapi di dalam ranah eksternal Anda butuh cita-cita, karena berkaitan dengan gelombang ruang waktu, gitu ya. Ada cita-cita. Lah untuk capai ke cita-cita seperti ini pasti membutuhkan fokus. Fokus butuh energi penuh. Jenengan kalau perjalanan dari Klaten sampai ke sini, berarti ngisi bensinnya harus full. Kalau hari ini saya itu punya cita-cita yang lebih jauh, saya harus rutin Kundalini karena saya butuh bensin untuk ke tempat itu. Ngerti ya? Jadi saya nggak akan menghiraukan jalannya rata atau jalannya halus, tapi bensin saya yang penting full dan mesin saya aman. Dan kemampuan saya menyetir terlatih, gitu aja. Ya. Dan jenengan ini kan hidup eksidental. Pokoknya manusia gak urip lah. Salahmu sing gak urip kowe dhewe. Bayangkan, Anda itu menciptakan kematian dan hidup Anda sendiri, mangan geragas. Terus ngomong, alah, nek wis loro, wis garis sing gawe urip, geragas kok, ora tau poso kok, ora tau meditasi kok. Siapa yang menciptakan kematian? Siapa yang menciptakan penyakit? 50% ada saham di dalam diri kita. Karena kita punya free will, kehendak bebas, yang mendesain latar belakang kita. Ya, itu privilege kita yang harus kita syukuri. Kewan iki lho ra iso milih. Dadi sapa majikanku ra iso milih. Iso kepilih ning gone sampean iki luar biasa. Iso mlebu ning kandange jenengan. Jadi sapi iki kon milih ning manggon ning gedung berhotel melu Kundalini yo ora iso, Pak. Isone kudu dibelah jadi santapan. Mesake ora? Kita ini jadi manusia itu bisa memilih. Kok ora digunakan, Bu? Kok guyang-guyu ora digunakan kowe? Memilih untuk menderita terus gitu. Kan pilihannya jenengan. Dan seakan-akan yang menciptakan menderita itu ya ekonomi. Jadi kita itu mengembangkan yang berkembang hari ini itu status sosial. Batin orang pernah berkembang gitu. Fokusnya salah. Fokusnya ini ora ditulis tenanan opo targete boleh, tapi untuk sampai ke sini kiat-kiatnya harus full bensin. Full bensin untuk mengelola organ, mesin. Yo aja lali ganti oli. Menggok neng dalan mangan bakso kan gitu ya. Jadi ini intinya kan kudu energi yang menggok sih lah gitu loh. Gitu kan tidak masalah gitu. Itu Kundalini ya. Kaitannya logikanya begitu. Jadi untuk ngilek nekran full.
Akhirnya perjalanan hidup kita tuh targetnya jauh, perkembangannya jauh, visionernya jauh. Makanya agen penggerak zaman dulu bisa menjadi meledak, bisa menjadi pengubah. Saya rasa energinya sangat besar. Budek ngerti nek kundalini aktif ora sih jelas itu energinya aktif. Nah kundalini itu sebenarnya sudah ada yang membentuk nyawa kita, hidup kita ya kundalini ini. Cuma kadang karo lungguh sakcrit, karo ngising ini kan ketekan sakcrit gitu loh ya. Jadi metune sakcrit. Nah saiki dikompo gitu loh. Dengan kita sadar meniatkan ngompo. Tahu ya? Sholat itu kundalini sakti, sujudan dalam Sabto Dharma karena Anda menekan perut. Ruko kan perut. Yoga sing akrobatik mulak-malik itu sebenarnya kundalini. Jadi numplek dibalik numplek dari kocak kundalini ini. Harus disadari full. Gitu. Nah, salah satu opsi pernapasan. Ada yang salah satu pakai yoga, ada sing poso ngebleng, pitung dino pitung bengi. Karena dia menggeret usus besar. Makanya diarani ngelinting usus. Jadi usus ini kalau nggak dikasih makan dia mengkeret gini. Ini laku Jawa. Tidak tak sarankan. Rodo abot. Apalagi kita bekerja sehari ini di era milenial kan nggak mungkin ya. Nek meditasi rodo oke. Gaya ini ngebleng. Nah, meditasi tahu rutin kok ngebleng. Ini melingkar gini. Tarik set segini. Dia akan narik. Makanya lakon ngelinting usus mesat gorokan. Itu lakunya orang Jawa. Terus kadang aku ya protes. Aduh menambah lakon nih. Saya nek sing praktis ora. Terus akhirnya aku nyalusi nih. Aku timbah jenenge pernapasan, jenenge meditasi. Masa iya, ngerti ngono aku melu urip kowe meneh. Tahu ya? Jadi ini paling praktis, wes. Ono sing nganggo wirid, wes terserah lah. Ono nganggo dikir apa Mas Asep, Latifah, Satifah, wes terserah lah. Termasuk menggunakan aksara hung gitu ya dengan napas yang panjang juga. Duh, lap demi. Oke ya. Wes ada teko kene pertanyaan lah. Kalau yang apa yang menyatakan menutur adakan set masuk itu biasanya kan sampai berbicara juga gitu. Yang viral yang di Cekodam. Wah, aku ora penganut cekodam, Pak. Lain cekodam. Gini. Kayak Gini. Ya gini. Leluhur sekali lagi. Jangan dilihat sebagai personality. Oke? Leluhur itu melingkar atau kembali, luhur itu yang maha luhur. Teko iki leluhur ya. Ya kan? Teko kan? Goro-goro jenengan kon nekakne sih, tak tekake. Jadi leluhur itu adalah apapun yang membawa kita ke yang maha luhur, itu leluhur. Aku tidak mau Anda itu gegeran soal nasab. Ya, gegeran soal apapun saja berkaitan dengan person itu sempit.